Kericuhan mewarnai upaya evakuasi seorang pelaku pencurian di Bangkalan, Madura. Sindikat judi online dengan omset ratusan juta berhasil dibongkar Satreskrim Polrestabes Surabaya. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Menyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, inilah Menyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, posko petugas unit pengelola kebersihan badan air di Bantaran Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat terbakar. 6 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Cepat! Terlewat pemirsa. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah bangunan semi permanen yang berada di Bantaran Kali Sentiong, Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu sore. Besarnya kobaran api membuat bangunan yang difungsikan sebagai tempat istirahat petugas unit pengelola kebersihan UPK Bandar Air Provinsi DKI Jakarta ludes terbakar. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan kobaran api. Meski sempat membesar, namun api berhasil dipadamkan setelah 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Ini jadi bedeng dia punya LH, bukan itu bedeng sementara lah untuk istirahat. Untuk pada saat kejadian ada orang kosong. Pas kita tiba ternyata udah besar apinya dan penghuni juga sudah nggak ada. Ini penyebab ini apa sih Pak? Penyebab awal dari? Saya sih kira nggak bisa reka-reka, cuma nanti ya pihak pelapor lah, Polri yang bisa menjelaskan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan awal api berasal dari korsleting listrik. Dari Jakarta, Tani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebanyak 6 lapak pedagang dan 1 unit sepeda motor ludes terbakar di Jalan Raya Bogor Tapos, Kota Depok. Diduga api berasal dari tempat pembakaran sampah di sekitar lokasi. Kobaran api terlihat di sebuah pembakaran sampah yang berada di salah satu lapak pedagang. Kemacetan panjang terjadi dari arah Jakarta menuju Bogor lantaran jalan sempat ditutup oleh petugas pemadam kebakaran saat proses pemadaman. Saksi warga mengatakan api terlihat pertama kali dari sebuah pembakaran sampah dan langsung menyambar ke lapak pedagang lainnya saat angin kencang. Petugas pemadam kebakaran melakukan pendinginan di lokasi kebakaran. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Total ada 6 lapak yang ludes terbakar, 1 diantaranya bengkel sepeda motor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Menyambar ke tetangga-tetangganya terjadi kebakaran itu, Bang. Jadi awalnya bakar sampah. Iya, bakar sampah, Bang. Merembet kemana tuh, Bang? Ke tetangganya sampingnya, Bang. Oh, lapak-lapak samping. Iya. Nah, lapak samping itu ada lapak apa aja, Bang? Bengkel, ada suatu bangunan, warung lah, semua gitu, Bang. Ada kafe juga, Bang? Ada kafe juga, Bang. Penyebab saya belum lagi dalam proses ya. Masih dalam proses dari penyebab. Ada berapa lapak yang terbakar, Pak? Kira-kira ada 5, kurang lebih 6 ya. Berapa, Pak? 6, kurang lebih 6. Pak, ini dari bakar sampah atau memang listrik sih, Pak? Ya, justru kalau dari penyebab saya belum ada informasi. Sementara arus lalu lintas yang sempat ditutup kembali berjalan normal. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Belasan warga di Desa Balega, Gianyar, Bali mengalami luka bakar akibat kompor kremasi mayat meledak saat upacara ngaben. Korban luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sanjiwani, Gianyar. Sebuah kompor kremasi mayat meledak saat ratusan warga hadiri upacara ngaben di Banjar Selat, Desa Begela, Belah Batu, Gianyar, Bali, Jumat malam. Kompor gas yang dipakai untuk kremasi jenazah tiba-tiba semburkan api dan melukai belasan warga yang berada dekat kompor.
Para korban langsung jalani perawatan intensif di IGD RSUD Sanjiwani, Gianyar. 7 diantaranya alami luka bakar serius. Laporan warga yang memberikan informasi ke yang, jadi kan memang ngancung untuk bakarnya itu mulainya sudah malam dari jam 7 baru mulai. Jadi situasi mungkin agak kredit juga. Terus sudah diingatkan katanya sama warga tukang kompornya karena jarak antara kompor dengan selangnya itu terlalu dekat. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Namun di TKP ditemukan kondisi tabung minyak dalam keadaan jebol di bagian bawah. Sementara kompresor pendorong minyak yang hubungkan tabung dan selang rusak terbakar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak yang juga ayah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meninggal dunia dalam kecelakaan di ruas tol Pemalang Batang pada Sabtu dini hari. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ahmad Hermanto Dardak menjabat sebagai Wakil Menteri PUPR pada tahun 2010-2014 di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sabtu malam, SBY bersama Budiono melayat ke rumah duka Hermanto Dardak. Selain menyampaikan duka cita, SBY juga mengenang sosok almarhum sewaktu menjabat Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Tadi saya ingin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya salah satu putra yang banyak jasa dan andilnya untuk negara kita, almarhum Dr. Hermanto Dardak. Secara pribadi saya juga mengenal karena dulu pernah bertugas bersama-sama di pemerintahan. Yang saya ingat, Hermanto Dardak meninggal dunia dalam kecelakaan di ruas tol Pemalang Batang Sabtu dini hari. Mobil yang ditumpangi korban menabrak belakang truk yang sedang melaju. Usai kejadian, jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Aro, Pekalongan. Mobil yang ditumpangi Hermanto dan dikemudikan sopirnya AS ini menabrak sebuah truk. Diduga sopir mengantuk saat kejadian. Korban sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dari acara bedah buku di Semarang. Jenazah Hermanto Dardak tiba di rumah duka di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu siang. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Rencananya Hermanto Dardak akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan terombang-ambing di lautan lepas Selat Makassar oleh awak kapal yang melintas. Diduga pria ini nekat menyeberangi laut menggunakan rakit dari kota Parepare menuju Kalimantan untuk mencari pekerjaan. Dalam video amatir nampak sejumlah awak kapal mencoba menolong seorang pria yang ditemukan terombang-ambing di lautan lepas di atas sebuah rakit. Pria ini ditemukan lemas di atas sebuah rakit miliknya yang sudah terendam air laut. Korban bernama Muhammad Daeng Riboko, 30 tahun, asal Goa, Sulawesi Selatan. Diduga pria ini nekat menyeberangi laut menggunakan rakit dari kota Parepare menuju Kalimantan untuk mencari pekerjaan. Namun naas, ombak tinggi membuat dirinya terombang-ambing di lautan lepas selama 10 hari. Korban ini rencana ke Kalimantan mencari pekerjaan. Dia melakukan menuju ke Kalimantan itu menggunakan joloro. Pada saat di tengah laut, masih di Selat Makassar, dia terhempas oleh ombak yang sangat tinggi sehingga perahu joloronya atau intinya dia terbalik. Nah, selama 10 hari baru ditemukan oleh kapal yang melintas yang mau menuju ke Kalimantan. Korban kini berada di Puskesmas Batu Licin untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Sementara tim Basarnas menghubungi pihak terkait untuk memulangkan korban ke daerah asal. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Tawuran antar mahasiswa, preman, dan warga pecah di area kampus Ibnu Khaldun, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta pada Sabtu sore. Sejumlah mahasiswa terluka dan sejumlah sepeda motor dirusak.
Saling serang antara mahasiswa dan preman yang berada di dalam kampung ini terjadi di kampus Ibnu Khaldun, Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu sore. Mahasiswa yang terdesak akhirnya kabur ke area permukiman hingga membuat warga marah dan ikut menyerang preman yang berada di dalam kampus. Sejumlah mahasiswa terluka dan sejumlah sepeda motor dirusak orang tak dikenal. Belum jelas penyebab aksi saling serang para pemuda ini hingga menyebabkan warga sekitar ikut serta. Personil kepolisian dari sektor Pulau Gadung dibantu Polres Metro Jakarta Timur yang berada di lokasi berupaya melerai aksi tawuran. Aksi tawuran yang sempat tumpah ke Jalan Pemuda 1 ini membuat warga resah. Kalau adanya indikasi bahwa ada beberapa orang di dalam kampus ini dikatakan oleh pihak teman-teman dari mahasiswa lain adalah premanisme. Saat ini kami mungkin mencari solusi untuk mengamankan karena dalam bentuk premanisme ini kan kami belum menemukan. Tadi sebenarnya sempat ngarah ke warga gitu Pak makanya. Karena masuk ke dalam kampung ketika kita melakukan giat 17 Agustus, spontanitas kami dan warga semuanya bergerak untuk mengejar karena kita nggak tahu itu tawuran atau maling atau apa tadi, makanya mengejar sampai ke sini, ke kampus ini. Polisi yang datang ke lokasi membuat keadaan berangsur kondusif. Seorang oknum polisi di Polsek Bone, Sulawesi Selatan terekam video amatir menganiaya terduga pelaku penganiayaan. Informasinya akan hadir saat lagi.